Pernah gak sih lo ngerasa, lo sibuk banget tiap hari, tapi gak ada satupun yang benar-benar lo ingat. Scrolling berjam-jam, tapi begitu layar ditutup, yang tersisa cuma rasa capek dan kosong. Kita tahu kita hidup di era informasi, tapi kadang rasanya kita cuma jadi tempat mampir buat potongan-potongan konten yang gak pernah benar-benar nempel. Ini yang sering disebut orang sebagai brain rot. Bukan istilah ilmiah, tapi istilah yang lahir dari pengalaman kolektif. Saat kita sadar, otak kita nggak lagi tajam, nggak lagi tenang, dan nggak lagi punya ruang buat mikir jernih. Apa itu brain rot? Brain rot bukan cuma sekadar kecanduan main HP. Ini lebih dalam, lebih pelan, lebih licik. Bayangin, otak lo kayak taman. Dulu penuh ide, imajinasi, dan rasa penasaran. Tapi sekarang, tanamannya layu, tanahnya kering. Soalnya tiap hari, yang dikasih cuma stimulan instan, video pendek, meme, tweet, notifikasi, scroll tanpa henti. Bukan berarti semua itu buruk, tapi otak kita, kayak tubuh kita, butuh gizi yang seimbang. Dan saat yang kita konsumsi cuma gula digital yang cepat, manis, dan bikin ketagihan. Ya jangan heran kalau pikiran kita jadi lelah. Kenapa brain rot bisa terjadi? Jawabannya ada di mana-mana. Algoritma dirancang buat kasih kita apa yang kita suka. Tapi bukan cuma itu. Mereka kasih apa yang bikin kita nggak bisa berhenti. Konten dibuat makin pendek, makin cepat, makin padat, makin mudah dicerna. Kita nggak perlu mikir, nggak perlu refleksi. Tinggal duduk, buka, nikmati. Tapi makin gampang sesuatu dikonsumsi, makin cepat juga kita lupai. Dan lama-lama, otak kita kebiasaan buat cuma nerima, bukan merenung. Kita kehilangan fokus. Sulit baca buku lebih dari 5 halaman. Susah nonton film yang durasinya lebih dari 1 jam tanpa main HP. Nulis panjang, apalagi mikir mendalam, kapan terakhir kali. Dampak brain rot dalam kehidupan sehari-hari yang rusak bukan cuma waktu tidur, tapi juga cara kita mikir, merasa, dan berinteraksi. Kita jadi gampang bosan, gampang terdistraksi, gampang cemas kalau nggak pegang HP sebentar aja. Bahkan yang lebih parah, kita jadi kehilangan rasa penasaran. Padahal, rasa penasaran itu bahan bakar utama buat belajar, tumbuh, dan berkembang. Dan ironisnya, kita hidup di masa di mana jawaban dari hampir semua pertanyaan tinggal googling, tapi kita udah gak penasaran lagi buat nanya. Brain rot dan identitas diri. Brain rot juga bikin kita kehilangan sebagian diri kita. Dulu mungkin lu suka nulis, suka baca, suka ngelamun sambil dengerin lagu. Sekarang, lu lebih sering ke bawah arus. Apa yang trending lo tonton, apa yang lucu lo share, apa yang populer lo ikutin. Lama-lama, bukan cuma waktu yang hilang, tapi juga karakter. Karena ketika kita cuma konsumsi, tanpa pernah refleksi, kita berhenti jadi individu yang utuh. Apa bisa disembuhkan? Pertanyaannya, apakah brain rot bisa disembuhin? Jawabannya, bisa. Tapi bukan dengan cara instan. Karena ini bukan penyakit yang datang dalam sehari. Ini hasil dari pola hidup digital yang kita biarkan berakar dalam diam. Mulainya pelan-pelan, belajar duduk dalam diam walau cuma 5 menit sehari. Belajar baca sesuatu yang panjang dan menantang. Belajar bikin sesuatu, bukan cuma konsumsi. Dan yang paling penting, belajar dengerin suara di kepala sendiri sebelum ditenggelamkan lagi sama suara dari luar. Brain rot bukan akhir dari segalanya, tapi dia peringatan. Kalau kita terus hidup di autopilot, terus ngikutin apa yang ditawarkan, tanpa milih apa yang dibutuhkan, maka lama-lama kita kehilangan otak kita sendiri. Dan dalam dunia yang makin penuh distraksi, kemampuan buat berpikir sendiri mungkin adalah satu-satunya bentuk kebebasan yang masih tersisa.